这罗峰也太过嚣张。西界王剑力无匹，完全能压倒河王。皮剑王，这里是地球，外来者，请表明身份。是谁给你们的权限？就是这种声音。你也想打我的主意？不自量力呀！你死定了！ Halo semua, selamat datang di channel Lord Universe. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang memiliki rezeki lebih, Mimin tunggu kehadirannya di membership Lord Family. Ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya kalian bisa menonton 5 video lebih awal dari yang lain. Melanjutkan dari episode sebelumnya, berlokasi di ruang alam semesta gelap, ketika tim manusia dan aliansi ras bersatu bertempur, para makhluk agung mengamati dari kejauhan. Seorang makhluk berjubah ungu berdiri di angkasa dan melihat medan perang melalui ruang dan waktu. Aku tidak menyangka ada lebih dari 100 master alam semesta, dan semuanya sekuat ini. Sepertinya aku perlu belajar darimu, Master Aliansi Wilayah Utara, dan menjadi pemimpin aliansi. Setidaknya aku akan punya pasukan Master Alam Semesta sendiri. Sekitar 10 miliar kilometer darinya, tetua berjanggut putih menjawab, "Kau ingin menjadi pemimpin aliansi Shihua. Kalau begitu, aliansi Wilayah Utara kuberikan padamu." Pemimpin Pulau Shihua mengirimkan suaranya ke para makhluk agung di sekitarnya. "Kau benar-benar murah hati, tapi aku tidak akan merebut milikmu. Menurut kalian, siapa yang akan menang?" Saya pikir aliansi kekuatan bersatu yang akan menang. Bahkan dewa leluhur berpikir begitu. Kalau begitu, aku juga memilih aliansi. Sulit diprediksi. Luo Feng mendapat warisan Sungai Duandong, dan manusia punya 2 harta sejati tertinggi. Siapa tahu apa lagi kartu mereka? Bagaimana menurutmu, Dewa Binatang Tua? Saya rasa aliansi ras bersatu akan menang. Kukira kau dekat dengan manusia, Dewa Binatang Tua. Seseorang berteriak, makhluk raksasa itu marah. Manusia sudah kewalahan, tapi kau tidak membantu mereka. Kau licik, aku benci itu. Apa kau mau melawanku? Kau pikir aku takut? Dewa Binatang Tua, Ezo, kenapa kalian bertengkar? Itu bukan urusanmu. Virtual real. Aku hanya membencinya. Diam dulu dan perhatikan. Tamu gunung duduk benar. Kita lihat saja. Ini perang penting. Warisan Sungai Duandong menarik perhatian besar. Para master tertinggi alam semesta datang dengan tubuh asli atau avatar mereka. Mereka bisa merasakan perubahan ruang dan waktu dalam jarak luas. Ketika aliansi ras bersatu memasuki wilayah manusia, mereka langsung mengetahuinya, tetapi memilih menonton dari jauh agar tidak ikut campur. Beberapa master alam semesta lain, seperti Prison King juga datang, tetapi mereka tidak penting untuk ikut berdiskusi. Sesuatunya berubah. Tunggu. Manusia membalikkan keadaan. Para master tertinggi dan master alam semesta tampak bersemangat melihat perkembangan itu. Di alam semesta gelap, Luo Feng memberi perintah. Mulai serangan balik. Serangan balik. Gema suara master kegelapan terdengar di telinga para master alam semesta di bawah perlindungan menara penjara hitam. Mereka bersemangat. Mereka tahu ada 3 tahap serangan balik, meski tidak tahu detailnya. Yang jelas, manusia memiliki kartu truf. Mereka yang tadinya kewalahan mulai memaksakan diri untuk stabil. Mereka bertahan sambil mengamati perubahan situasi. Di depan Luo Feng dan Master Penggong berdiri Dream Demon Ancestor, Shock Demon Ancestor, dan Father God. Mereka tidak menganggap Luo Feng sebagai ancaman. Boat of Mausoleum, ucap Luo Feng. Kapal kuno itu muncul lalu membesar di depan pasukan aliansi ras bersatu. Tetapi pihak lawan mengabaikannya karena tahu kapal itu tidak dapat melukai mereka. Tiba-tiba, bola kristal di pintu kapal membesar menjadi berdiameter 10 juta kilometer. Cahaya di dalamnya berkumpul menjadi satu titik seperti pupil raksasa yang menatap istana Empress. Pupil itu hanya berdiameter 100.000 kilometer, ukuran yang paling kuat untuk serangan mental. Serangan mental itu melesat seperti pilar cahaya dan menghantam para master alam semesta di sekitar istana Empress. Setiap putaran hanya mempengaruhi sekitar 10 master alam semesta, tetapi kekuatannya sangat besar.
beberapa master alam semesta merintih, gemetar, kemudian jatuh tersungkur. Ada yang pingsan, ada yang kehilangan kesadaran. Serangan guncangan pikiran dari mata dewa kuno terlalu kuat. Jarak antar master alam semesta di medan perang sempit, sehingga efeknya mengenai banyak target. Mata dewa kuno berputar perlahan. Setiap putaran mengenai kelompok master alam semesta lainnya. Dalam waktu singkat, hampir seluruh master alam semesta di bawah istana Empress tumbang. Hanya 3 dari 80 yang memiliki kekuatan pikiran setara master tertinggi. Sisanya kehilangan kesadaran. Ini menjadi bencana bagi aliansi ras bersatu. Mereka kehilangan 77 master alam semesta sekaligus. Kekuatan mereka turun dari lebih dari 160 master alam semesta menjadi sekitar 80. Sebaliknya, manusia masih memiliki lebih dari 100 master alam semesta. Luofeng dan Master Penggong menyerang bersamaan. Bilah cahaya dan bayangan tongkat menyapu istana Empress. Gabungan kekuatan tim manusia mencapai 120 tubuh dewa setingkat master alam semesta, ditambah Luofeng dan Master Penggong yang berada pada tingkat 6 atas. Benteng energi istana Empress mulai retak. Serangan balik manusia benar-benar dimulai. Para master alam semesta, manusia menghantam istana Empress dengan gencar. Menelan. Master kegelapan mengendalikan menara penjara hitam dan mulai menarik para master alam semesta yang tumbang. 77 master alam semesta tersedot masuk dan seluruh 80, termasuk 3 yang masih sadar, tertarik menuju menara penjara hitam. Saat mereka tersedot, serangan manusia terus menghantam mereka. Tidak. Bagaimana ini terjadi? Empress. 3 master puncak dari ras bawahan panik. Mereka tidak bisa melawan kekuatan hisap menara penjara hitam dan tidak mampu menahan serangan Luofeng, Master Penggong, dan para master alam semesta manusia lainnya. Cahaya berwarna-warni, bilah tipis, dan bayangan tongkat menghantam mereka bertubi-tubi. Father God memanggil Empress. Empress, lindungi mereka, teriak Shock Demon Ancestor. Dream Demon Ancestor juga panik. Semuanya terjadi terlalu cepat. Mereka tidak sempat menggunakan teknik apapun. Satu-satunya harapan mereka hanyalah Bug Empress. Jika puluhan master alam semesta terbunuh atau tersedot, itu akan menjadi bencana besar bagi aliansi ras bersatu. Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor terkejut melihat keadaan berubah drastis. Bagaimana bisa? Seharusnya tidak sekuat ini. Mereka berdua benar-benar tidak mengerti. Pada pertempuran pertama melawan manusia, mereka memang menderita kerugian besar, tetapi mereka sengaja tidak memberitahu ras robot maupun ras serangga tentang harta yang dapat memberi guncangan pikiran. Mereka ingin kedua ras itu tetap lemah, namun ras serangga dan ras robot tidak bodoh. Ketika mereka membagi pasukan master alam semesta, mereka menuntut agar para ahli dari 3 ras dibagi rata di 3 lokasi utama. Kapal yang diawasi Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor, oval hitam milik Father God, dan Empress Palace. Dengan begitu, jika ada kejadian apapun, kerugian akan merata dan persatuan tidak akan goyah. Setelah itu, barulah Dream Demon Ancestor dan Shock Demon Ancestor menyebutkan soal guncangan pikiran. Empress dari ras serangga dan Father God kemudian menanyakan hal itu pada para master alam semesta, seperti master terlarang yang pernah selamat dari serangan mental, dan mereka memastikan bahwa hanya master alam semesta dengan kekuatan pikiran setara batas alam semesta yang bisa menahan efeknya. Terdapat 80 master alam semesta di Empress Palace. 3 di antaranya punya pikiran setara, master tertinggi alam semesta, dan 11 lainnya punya pikiran setara batas alam semesta. Total 16 tubuh dewa dengan tingkat pikiran yang kuat. Jika digabungkan, kekuatan mereka seharusnya dapat menahan 2 master tertinggi alam semesta. Domain energi mereka juga bisa menahan efek menelan dari menara penjara hitam. Dengan begitu, Empress dapat melindungi para master lainnya. Itu adalah rencana 3 ras. Namun kekuatan guncangan pikiran kali ini jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya. Mereka tidak pernah memperkirakan hal itu. Aku tidak pernah mendengar harta yang bisa mengguncang pikiran master alam semesta.
Manusia punya dua harta seperti itu? Yang kedua bahkan lebih kuat. Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor sangat terkejut. Bug Empress ikut panik. Ia segera mengirim pesan. Istana harta sejati tingkat atas. Istana harta sejati puncak. Kalian bertiga masuk ke dalam istana kalian dan masukkan sebanyak mungkin Master Alam Semesta ke dalamnya. Cepat! Di kejauhan, Luo Feng mengendalikan mata dewa kuno dari Boat of Mausoleum. Mata itu terus menyerang para master di sekitar Empress Palace, membuat mereka benar-benar tak berdaya. 3 makhluk terkuat dari ras bawahan segera bergerak. Mereka tahu bahwa bersembunyi di dalam istana pun tetap berbahaya, karena istana mereka dapat ditelan oleh menara penjara hitam. Namun mereka tetap mengikuti perintah Empress. 3 istana pun muncul. 2 adalah harta sejati puncak, 1 adalah harta sejati tingkat atas. Cepat, lindungi para master lainnya. Bug Empress mendesak. 3 master alam semesta itu segera memperbesar istana masing-masing dan mulai memasukkan para master yang melayang di sekitar mereka. Bug Empress juga mencoba menelan para master tersebut agar mereka bisa dipindahkan dengan cepat. Namun pada saat yang sama, menara penjara hitam juga mengeluarkan kekuatan menelan. 2 kekuatan menelan saling tarik-menarik atas 80 master alam semesta. Sementara itu Luo Feng, Master Penggong, dan para master manusia sudah sangat dekat dan menyerang tanpa jeda. Serangan mereka terlalu cepat. 3 istana itu hanya berhasil menyelamatkan sebagian besar, tetapi tidak semuanya. Masih ada beberapa master yang melayang jauh di luar jangkauan. Cahaya bilah dan bayangan tongkat menyapu mereka. Serangan mental mata dewa kuno masih berlangsung. Para master yang melayang itu bahkan tidak sadar bahwa bahaya besar sudah datang. Tidak! Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor meraung. Father God juga berteriak karena salah satu yang terbunuh berasal dari rasnya. 1 master alam semesta tingkat 6 atas dapat membunuh master tingkat 3 atas hanya dengan 1 serangan, bahkan ketika lawannya berusaha penuh menahan. Kini, para master itu kehilangan kesadaran dan tidak dapat melawan. Bahkan makhluk tingkat 4 pun akan mati dalam kondisi itu. Kombinasi serangan level 7 bisa membunuh makhluk tingkat 5 jika mereka tidak bertahan. 22 tubuh dewa dihancurkan seketika. 22 tubuh dewa, 18 master alam semesta. 6 diantaranya punya banyak tubuh, jadi ada yang kehilangan 1 tubuh, ada yang kehilangan 2. Tetapi 12 master alam semesta benar-benar mati. Keempat, master tertinggi alam semesta dari aliansi ras bersatu sangat menderita. Bug Empress dan 3 master yang masih sadar selamat hanya karena mereka berada di dalam istana. Aliansi ras bersatu marah sekaligus lega karena mimpi terburuk mereka adalah seluruh master alam semesta ditelan habis. Rencana nomor 3. Luo Feng memberi perintah. Rencana nomor 3. Master kegelapan meneruskan dari dalam menara penjara hitam. Para master alam semesta dari manusia dan ras sekutu sangat bersemangat. Dalam 1 serangan saja, mereka menghancurkan 22 tubuh dewa dan yakin paling tidak belasan master telah mati permanen. Dan ini baru langkah pertama. Rencana nomor 3. Serang! 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 Target serangan mereka kali ini adalah Father God serta 2 leluhur iblis. Setengah dari serangan diarahkan pada Father God dan setengah lainnya pada kedua leluhur iblis. Manusia terlalu sombong! Shock Demon Ancestor meraung. Manusia harus mati. Para master dari aliansi ras bersatu menyerang balik, tetapi mereka bergerak hati-hati, tetap menempel pada para master tertinggi. Mata dewa kuno terus menekan 62 master yang berada dalam 3 istana yang terbang menuju Empress Palace. Selama mata dewa kuno masih mengikat mereka, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh. Jika kekuatan mereka pulih, 62 master alam semesta itu akan menjadi pusat kekuatan aliansi. Itulah sebabnya mereka harus terus ditekan. Tim manusia terus menyerang ras robot dan ras iblis. Luo Feng dan Master Penggong maju bersamaan. Tangkap! Luo Feng berdiri di angkasa. Golden Horned Beast muncul di sampingnya. Tubuh raksasanya menjulang. Sayap hitam bersisik terbentang. 2 noda darah tampak di sayapnya.
Sayap putihnya dapat berubah warna karena merupakan harta sejati tertinggi yang sangat maju. Golden Horned Beast dan Master Penggong menyerang bersamaan. Duan Mi! Golden Horned Beast meraung. Ini pertama kalinya ia menggunakan teknik Duan Mi, salah satu jurus inti dari warisan Sungai Duandong. Dalam bentuknya saat ini, ia hampir tidak dapat mencapai level 6 jika tidak memakai Duan Mi. Tetapi setelah menggunakan jurus itu, kekuatannya melonjak ke level 6 puncak. Bilah cahaya tipis itu membesar dan menyapu langit. Garis cahaya mengerikan lainnya mengikuti jalur yang sama. Itu adalah kombinasi 3 serangan level 6 puncak. Ditambah serangan lebih dari 50 master alam semesta lainnya. Semuanya menghantam Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor secara bersamaan. Kalian tidak bisa melukaiku. Manusia! Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor tetap tidak gentar, meski dikejutkan oleh kekuatan Golden Horned Beast. Shock Demon Ancestor langsung mengingat pelajaran sebelumnya. Ia segera mengirim perintah pada para master di antara dia dan Dream Demon Ancestor. Masuk ke kapal! Pada saat yang sama, sebuah menara raksasa muncul. Menara bertingkat 9, tingginya lebih dari 100 miliar kilometer, dengan jurang hitam dalam di bawahnya. Setetes darah ilahi tersuspensi di jurang itu. Menara bintang. Manusia punya menara bintang. Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor terdiam. Dalam kondisi terhimpit oleh serangan gabungan itu, kemunculan Star Tower adalah bencana. Tidak, mereka berdua meraung. Father God dan Buck Empress sama-sama panik. Luo Feng dan Golden Horned Beast berkata bersamaan, "Telan." Kekuatan dan tekad keduanya mendorong menara bintang untuk aktif. Ini adalah pertama kalinya Star Tower muncul. Kapal dan istana harta sejati yang berada di sekitar langsung tertarik ke jurang di bawah menara bintang. Para master yang mencoba kabur langsung tersedot begitu terbang. Kekuatan gabungan 3 ras tiba-tiba mengalami perubahan besar di medan perang. Serangan balasan manusia datang bertubi-tubi dan langsung membuat posisi 3 ras terpojok. Kekuatan gabungan mereka benar-benar berada di ambang kekalahan total. Mata Dewa Kuno muncul secara mendadak dan langsung menekan pasukan terkuat dari 3 ras. Pasukan gabungan yang terdiri dari 80 master alam semesta. Serangan lebih dari 50 tubuh dewa yang semuanya memiliki kekuatan setingkat master alam semesta membuat seluruh pasukan di bawah Dewa Bapa terlempar jauh. Mereka terpaksa mundur dan tidak mampu membantu kedua leluhur iblis sama sekali. Tubuh binatang bertanduk emas muncul tiba-tiba dan segera bergabung dengan tubuh asli Luo Feng, Penggong Master, serta puluhan tubuh dewa lainnya. Serangan gabungan mereka langsung menghantam Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor hingga terpental jauh. Pada saat paling genting, menara bintang akhirnya muncul dan mengaktifkan kemampuan menelan dan menekan. 16 master alam semesta yang sebelumnya bersembunyi di dalam bejana pelindung berusaha menahan hisap menara bintang. Namun di bagian terdalam lubang hitam menara bintang terdapat setetes darah dewa yang menekan kehendak mereka. Akibatnya, setengah dari mereka langsung pingsan. 3 orang jatuh lemas, hanya 1 yang tetap sadar. Tetapi bahkan dia tidak sanggup membangkitkan kekuatan penuh dan tetap tak berdaya menghadapi hisapan menara bintang. Meskipun Shock Demon Ancestor mengendalikan bejana itu dari jauh, kekuatan harta sejati tertinggi miliknya tetap tidak sebanding dengan menara bintang milik Luo Feng. Mustahil untuk melawan. Tidak, leluhur iblis. Pintu bejana terbuka dan 2 sosok keluar, berusaha melarikan diri. Namun seperti kapal kayu kecil yang tertarik pusaran laut raksasa, mereka tidak berdaya. Semuanya tersedot masuk ke menara bintang, termasuk bejana yang merupakan harta sejati istana kelas tertinggi, serta 2 master alam semesta yang mencoba kabur. Keheningan menyelimuti medan perang. Di kejauhan, para master tertinggi alam semesta yang mengamati situasi dari berbagai kelompok tertegun. Mereka melihat sendiri bagaimana situasi sepenuhnya berbalik. Kekuatan 3 ras jatuh ke jurang kehancuran. Kekalahan total. Mereka benar-benar kalah. Gumam Sitting Mountain Gas dari kejauhan. Sosok berjubah ungu juga menghela napas.
Ini bencana besar. Mereka kehilangan terlalu banyak master alam semesta. Dan manusia memiliki harta sejati dengan kekuatan kehendak yang sangat kuat. Dengan tekanan seperti itu, kelompok Tuan Alam Semesta 3 ras tidak akan berani turun tangan lagi. Tinggal 4 guru tertinggi alam semesta saja jelas tidak cukup untuk menghadapi kekuatan penuh manusia. Seekor dewa binatang tua menggelengkan kepala. Ini benar-benar akhir dari kekuatan gabungan 3 ras. Makhluk hitam besar bersuara tajam. Banyak yang mati. Hahaha, Shock Demon dan Dream Demon akhirnya menerima balasannya. Bola api besar ikut menimpali. Mereka kalah oleh dampak kehendak dari harta sejati manusia. Para master tertinggi alam semesta mulai bertanya-tanya. Harta apa itu? Kita terlalu jauh untuk bisa melihat dengan jelas. Dampak kehendak tidak tampak oleh mata. Sulit menilai harta apa yang mengeluarkan kekuatan itu. Ada yang melihat menara bintang? Menara bintang! Tentu saja. Ternyata sekarang berada di tangan manusia. Bahkan tampaknya Luo Feng yang mengendalikannya. Mereka semua tercengang. Harta sejati istana tingkat tertinggi sangat langka. Di seluruh alam semesta primitif, hanya ada 2 yang diketahui. Namun manusia menggunakan 2 sekaligus. Menara penjara hitam dan menara bintang. Mereka juga membicarakan kekuatan Luo Feng. Tubuh asli dan binatang bertanduk emasnya. Keduanya memiliki kekuatan tempur tingkat 6 sebagai puncak. Ditambah warisan Sungai Duandong, pedang, serta sayapnya, semua itu membuat kekuatannya melampaui batas. Setelah Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor kembali, semuanya sudah terlambat. Manusia! Mereka berteriak penuh kemarahan. Dewa Bapa dari ras robot juga sangat marah. Permaisuri ras serangga pun muncul dengan wajah murka. 4 guru tertinggi alam semesta dari 3 ras mencapai puncak amarah mereka. Mata dewa kuno tetap melayang di ruang hampa, masih menekan istana permaisuri. Jika 62 master alam semesta berani keluar, mereka langsung terkena dampak kehendak yang menghancurkan. Hahaha! Luo Feng tertawa keras. Menara bintang mengecil dan mendarat di punggung binatang bertanduk emas. Sayap peraknya terbuka lebar. Di bawahnya, Penggong Master membawa Yanjun Rod. Tak jauh di belakang, menara penjara hitam terbang mendekat. Di belakang mereka semua menjulang Boat of Mausoleum yang panjangnya miliaran kilometer. Luo Feng berteriak, masih ingin ronde berikutnya. Penggong Master ikut berseru. Setan, serangga, robot, kalau masih mau lanjut, kami siap melayaninya. 3 ras hampir meledak karena marah. Tapi melihat menara penjara hitam dan menara bintang, mereka tahu 2 harta sejati tertinggi itu tidak mungkin dihadapi begitu saja. Mereka juga menyadari bahwa binatang bertanduk emas adalah tubuh lain Luo Feng, dan keduanya sama-sama memiliki kekuatan tempur tingkat 6 puncak. Ditambah pasukan besar para master alam semesta manusia, serta harta dengan kehendak yang mampu menekan seluruh pasukan lawan, 3 ras tidak punya peluang. Manusia, kalian hanya menang karena harta sejati tertinggi, teriak Shock Demon Ancestor. Luo Feng tertawa sambil mengangkat menara bintang dengan 1 tangan. Merebut harta sejati juga kemampuan, sama seperti warisan Sungai Duandong. Semua orang datang untuk itu, tetapi akulah yang mendapatkannya. Itu namanya kemampuan. Jangan iri. Kalau saja Dewa Bapa ras robot tidak bersembunyi di dalam bola hitam itu, pasti kelompok master alam semesta mereka sudah disedot manusia sejak tadi. Tim manusia telah menyiapkan banyak rencana sebelum perang, menghitung seberapa kuat mereka dibandingkan aliansi 3 ras. Namun, saat pertempuran dimulai, mereka segera sadar bahwa kekuatan musuh jauh lebih besar dari perkiraan, dan posisi manusia menjadi tidak menguntungkan. Umat manusia sengaja berpura-pura lemah untuk memancing tubuh asli Dewa Ayah keluar. Namun, para master alam semesta yang dipimpin master kegelapan tidak akan mampu bertahan lama. Jika mereka terus menahan diri, mereka mungkin akan dihancurkan. Karena itu, Luo Feng memutuskan untuk melakukan serangan balik. Itu rencananya. Aliansi 3 ras tersentak. Dewa Ayah juga terkejut. Di awal, mereka memegang keunggulan mutlak dan memang berniat muncul agar dapat bertarung jarak dekat untuk melepaskan lebih banyak kekuatan. Namun Luo Feng khawatir
kelompoknya tidak bisa menahan tekanan, sehingga ia memulai rencana cadangan lebih cepat. Apa? Kenapa kamu begitu sombong? Dewa Ayah membentak. Kamu hanya menang karena nilai aneh itu. Tanpa nilai itu, kau bukan apa-apa. Luofeng berdiri dengan menara bintang di ruang kosmik gelap sambil menggeleng. Master Peng Gong membalas, betapa menyedihkannya kau, Dewa Ayah. Kau mencari alasan untuk kekalahanmu sendiri. Sikapmu bahkan tidak pantas untuk seorang master tertinggi alam semesta. Kedua pihak berhadapan tanpa mundur, namun tidak ada yang memulai pertempuran baru. Manusia tahu hanya master tertinggi musuh yang berada di luar istana, sehingga mereka tidak dapat membunuhnya. Sebaliknya, aliansi tiga ras sadar bahwa bila pertempuran berlanjut, mereka akan lenyap sepenuhnya. Kejutkan leluhur iblis mimpi, Dewa Ayah, dan permaisuri serangga, seru Luofeng sambil melirik tiga kekuatan jauh di sana. Master alam semesta dari ras kalian sedang kutahan di menara bintangku. Kalian ingin mereka kembali? Tentu saja kami tahu, jawab oval hitam itu. Ular perak, makhluk bercangkang bergerigi, dan permaisuri serangga semuanya menatap Luofeng. Suara permaisuri serangga terdengar menggoda secara alami. Sebutkan harganya, katanya. Sederhana, jawab Luofeng. Untuk satu era ke depan, Master Alam Semesta dan Master Tertinggi Alam Semesta dilarang memasuki wilayah manusia. Jika kalian setuju, aku kembalikan semua Master Alam Semesta yang kutahan beserta harta sejati mereka. Itu saja syaratnya, tambah Master Peng Gong. Apa kalian setuju? Luofeng tahu kemenangan hari itu memang meningkatkan kedudukan manusia. Namun, bila kekuatan netral dan para master tertinggi ikut turun tangan, manusia bisa berada dalam bencana. Bila beberapa master alam semesta dijadikan sandera untuk menekan aliansi tiga ras agar menjauh dari perang, situasi manusia akan jauh lebih aman. 4 master tertinggi saling berkomunikasi melalui transmisi suara. Kita sudah mempertaruhkan segalanya, kata Dewa Ayah. Dan setelah pertarungan ini, jelas kita tidak cukup kuat sendiri. Kekuatan-kekuatan yang menginginkan kedua pihak terluka akan bergerak pada waktunya. Setelah itu, kita bisa bekerja sama lagi. Dengan kekuatan gabungan, kita bisa merebut warisan. Benar, kita sudah terlalu jauh untuk mundur, kata leluhur iblis mimpi. Para calon master tertinggi paling berbakat tinggal di alam semesta miniatur, kata leluhur iblis kejut. Meskipun kita kalah beberapa master alam semesta, kebanyakan yang mati justru ras lain. Setelah mencapai kesepakatan, mereka pun mantap. Bagi mereka, dibanding warisan, kerugian itu masih dapat ditoleransi. Mereka memang sudah siap untuk kalah. Luofeng, binatang bertanduk emas, dan Master Peng Gong menunggu keputusan mereka. Kau pikir kami akan berkompromi setelah kau membunuh begitu banyak makhluk agung kami? Marah Dewa Ayah. Baiklah, kali ini kau menang, tapi tidak lama lagi kau akan menyesal. Berarti mereka menolak, kata Luofeng sambil memegang menara bintang. Kalian sedang mengirim master alam semesta kalian menuju kematian. Leluhur iblis kejut, leluhur iblis mimpi. Sudah kubilang, kalian akan rugi lebih besar lagi lain kali. Dan saat itu, tidak ada lagi negosiasi. Negosiasi? Lain kali, manusialah yang akan dimusnahkan. Aliansi tiga ras pun menghilang dari ruang kosmik gelap. Master kegelapan keluar dari menara penjara hitam. Master Peng Gong menggertakkan gigi. Aliansi tiga ras pasti kembali, kata Master kegelapan resah. Dan mereka tidak akan datang sendirian, lain kali jumlahnya lebih besar. Tentu saja, jawab Luofeng dingin. Kesempatan menembus inkarnasi terlalu berharga. Ditambah lagi, sebagian besar master alam semesta yang kita tangkap berasal dari ras lain. Meski kecewa, kerugian itu masih bisa mereka terima. Kita setidaknya memenangkan waktu, kata Master kegelapan. Ayo kembali. Luofeng, Master Peng Gong, dan binatang bertanduk emas kembali ke perahu mausoleum. Master kegelapan kembali ke menara penjara hitam. Kedua harta istana itu meninggalkan ruang kosmik gelap dan kembali ke alam semesta asli menuju wilayah rahasia pusat. Di dalam menara bintang, 16 master alam semesta
yang ditangkap dipisahkan. 2 dari ras iblis, 1 dari ras mesin, 1 dari ras serangga, dan sisanya dari ras lain. Total peserta perang sebenarnya 112 master alam semesta. Namun hanya 20 saja yang benar-benar dari 3 ras utama aliansi 3 ras. 4 yang berasal dari 3 ras itu dipenjara terpisah. 12 lainnya dari berbagai ras lemah ditahan bersama. Saat mereka mendengar kabar bahwa negosiasi ditolak, 12 master alam semesta ras lemah itu marah besar. Banyak dari mereka adalah satu-satunya master alam semesta di rasnya. Bila mereka mati, ras mereka bisa dipunahkan kapan saja. Aliansi 3 ras hanya peduli ambisi sendiri dan rela membiarkan mereka mati. Sementara 4 master alam semesta dari ras utama tetap tenang, 12 lainnya mengutuk dengan putus asa. Beberapa di antara mereka memiliki tubuh ganda, tetapi mereka tidak mau menghancurkan diri. Setidaknya belum, karena masih berharap bisa diselamatkan. Di kota Primal Chaos, sebuah perayaan besar digelar. Pemimpin kota Primal Chaos berdiri dan mengangkat gelas, memuji para master alam semesta yang telah berjuang keras. Semua orang merayakan kemenangan besar tersebut. Luo Feng dan para master lain untuk sementara melupakan kegagalan negosiasi. Namun setelah perayaan, Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos berbicara di luar istana utama. Mereka menolak? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng menggeleng. Itu sudah kuduga, kata pemimpin kota Primal Chaos. Mereka terlalu ambisius, tapi kita perlu rencana lain. Rencana itu adalah menciptakan perpecahan dalam aliansi. Kebanyakan master alam semesta aliansi berasal dari ras lemah. Mereka tidak akan mati demi 3 ras utama. Karena itu, Luo Feng sengaja mengirimkan rekaman percakapan negosiasi ke Menara Bintang, agar mereka mendengar bagaimana nyawa mereka diabaikan. Mereka semua memiliki avatar di ras masing-masing, dan di wilayah tengah aliansi 3 ras, kata pemimpin kota Primal Chaos. Sebagian besar dari kekuatan kecil, kau bisa menarik mereka ke pihak kita. Luo Feng mengangguk. Ya, jika kita bisa memecah mereka, kekuatan aliansi akan melemah dan kita justru semakin kuat. Aku akan pergi ke Menara Bintang untuk membujuk mereka menyerah dan menarik beberapa ras ke pihak kita. Bagaimana dengan master alam semesta dari 3 ras utama? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Akan kubunuh, tentu saja, ujar Luo Feng sambil tersenyum. Itu prosedurnya. Luo Feng tahu hanya dengan membunuh master alam semesta, tamu Gunung Duduk akan mengubahnya menjadi harta sejati. Tenanglah, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Setelah perang ini, beberapa ras yang masih ragu pasti akan berubah pikiran. Kata seorang master alam semesta, bertubuh manusia dengan kaki tentakel. Persatuan di dalam aliansi pasukan bersatu tidak kuat. Mereka kalah, jadi beberapa ras pasti akan pergi. Aliansi juga tidak bisa menahan mereka, atau mereka akan memicu pemberontakan. Begitu ras kami keluar dari aliansi, kami akan bergabung dengan aliansi Hong. Bagus, Luo Feng mengangguk. Jika kalian bergabung dengan aliansi Hong, kami akan membagikan pengalaman kuno tentang cara melatih diri menjadi master tertinggi alam semesta. Apapun nanti hasil perang. Tapi sekarang kalian belum bisa pergi. Aku butuh Master Q Dark dari ras kalian datang dulu. Barulah aku bisa melepaskanmu. Aku mengerti, jawab master alam semesta itu. Ia memang tidak punya pilihan, karena hidupnya berada di tangan Luo Feng saat ia ditahan di Menara Bintang. Luo Feng berdiri menatap sungai 1000 harta karun. Banyak master alam semesta sudah setuju membantu manusia, namun ia tahu bantuan itu tidak banyak mengubah keadaan. Meski begitu, manusia harus mengumpulkan semua dukungan yang mungkin. Perang ini baru pemanasan. Perang yang sesungguhnya belum dimulai. Ia menatap ruang hampa. Badai yang dapat mengguncang seluruh alam semesta asal sedang mendekat. Hancurnya aliansi membawa dampak besar. Bagi manusia, ini baik sekaligus buruk. Buruk karena musuh kini mengetahui betapa berbahayanya manusia. Baik karena banyak kekuatan netral perlahan akan memihak manusia. Di wilayah ras iblis, di planet Blood Tooth Star, 6 kekuatan besar berkumpul. Avatar Dream Demon Ancestor, Shock Demon Ancestor, Bug Empress, Lord God, Devil Ancestor, dan Holy Master muncul bersama.
Mereka mewakili 5 kekuatan super di alam semesta asal. Mengapa aliansi wilayah utara belum datang? Tanya Devil Ancestor. Ekornya melingkar dan matanya memerah. Mereka butuh waktu untuk teleportasi negara dewa. Jawab Shock Demon Ancestor. Kita tunggu saja. Beberapa saat kemudian, 3 makhluk agung tiba. Star River Master, Black Lotus Master, dan Liulan Star Master. Mereka adalah pihak yang benar-benar berpengaruh di aliansi wilayah utara, yang memiliki hampir 100 master alam semesta. Jika ketiganya setuju, itu berarti sebagian besar aliansi wilayah utara setuju. Pertemuan dimulai. Shock Demon Ancestor berkata, "Kita semua tahu kenapa kita kalah melawan manusia. Luofeng mendapat keuntungan besar dari Sungai Duandong. Warisannya sangat berharga, dan sekarang manusia bahkan memiliki menara penjara hitam." Benar, tidak ada yang punya harta kejutan pikiran sebelumnya, dan pilar batu hitam itu pun tak bisa dipindahkan. Lord God tiba-tiba berkata, "Yang penting bukan warisannya, tapi pengalamannya. Dengan pengalaman itu, manusia bisa melahirkan lebih banyak master tertinggi alam semesta. Lihat klan mata surgawi, mereka punya 7. Jika manusia berkembang, jumlah itu bisa lebih dari 10. Semua terdiam. Jika manusia tumbuh sekuat itu, wilayah mereka akan terkikis." Devil Ancestor marah. "Tidak, kita tidak bisa membiarkan itu terjadi." Star River Master mengangguk. "Jika manusia menjadi adidaya tunggal, tidak ada yang bisa menghentikan mereka." Mereka membicarakan bahwa wilayah adalah fondasi kekuatan. Jika manusia berkembang, banyak ras kecil akan tersapu. Aliansi binatang angkasa dan sekolah dewa leluhur mungkin bisa ditarik dengan iming-iming warisan transendensi inkarnasi. Ada miliaran ras kecil yang lemah, tetapi wilayah mereka sangat luas. Mereka bisa ditarik untuk memperkuat aliansi anti-manusia. 6 kekuatan itu terus berdiskusi, mencari cara memperkuat diri dan melemahkan manusia. Cahaya dari bintang Gemini menembus awan dan menyinari bumi, memberi warna oranye lembut pada langit. Di tanah, banyak makhluk berkulit hijau dari ras Yanya hidup damai. Ras Yanya adalah makhluk berdarah dan berdaging dengan tubuh bawah seperti binatang berkaki 4, sementara tubuh atasnya menyerupai manusia dengan 4 lengan. Mereka cinta damai, tetapi saat marah, mereka bisa menjadi pejuang yang mengerikan. Ketenangan dan kebahagiaan adalah dasar kehidupan mereka. Di sebuah bangunan kayu kecil yang elegan, seorang wanita Yanya berlutut santai. Tiba-tiba, secercah cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi sosok kekar berzirah ungu. Tubuhnya seperti logam, matanya dingin. Ia menatap wanita itu dan berkata, "Yanya Master." Wanita Yanya tersenyum. "Balance string dari ras automaton." "Temanku, apa yang membawamu kemari? Jarang sekali kau muncul." "Ini terkait masa depan ras Yanyamu," kata Balance String Master sambil duduk. "Kita pernah melalui situasi hidup dan mati bersama di laut semesta. Tentu saja aku harus memberitahumu. Masa depan ras kami? Ras automaton, klan serangga, dan ras iblis telah membentuk kekuatan gabungan 3 ras, ujar Balance String Master. Kami bentrok dengan camp manusia. Kau pasti mendengarnya." "Tentu saja," jawab Yanya Master. Berita itu mengguncang seluruh alam semesta primitif. 3 ras dikalahkan manusia. Banyak yang bahkan tidak percaya pada awalnya. "Silakan coba anggur buah hijau dari ras kami." Ia mengangkat tangan, dan 2 gelas anggur hijau muncul, memancarkan aroma yang tajam. Balance String Master menerima gelas itu, lalu berkata dengan serius, "Manusia mendapatkan warisan peradaban kuno. Baru saja mereka mendapatkannya, tetapi kekuatan mereka sudah menakutkan. Jika diberi waktu lebih lama, mereka bisa menjadi lebih menakutkan daripada klan mata surgawi dari era reinkarnasi pertama. Kalau sekarang saja mereka bisa mengalahkan 3 ras gabungan, bagaimana nanti?" Ia menggeleng. Jika seluruh kekuatan besar di alam semesta primitif bersatu pun, bisa jadi tetap tidak mampu mengalahkan manusia. Dan jika mereka menjadi sekuat itu, mereka pasti akan berekspansi. Kau tahu sendiri, manusia sangat invasif. Yanya Master mengangguk. "Ke-6 ras puncak, klan serangga,
iblis, automaton, manusia, penjara, dan kristal. Semuanya agresif dan haus wilayah. Semakin kuat suatu ras, semakin besar wilayah yang mereka kuasai. Balance String Master melanjutkan, di alam semesta primitif, wilayah terbesar bukan milik ras puncak, tetapi milik miliaran ras kecil seperti kalian. Individu kalian lemah, wilayahnya kecil, tapi jumlahnya sangat banyak. Jika manusia menjadi tak terkalahkan, menurutmu apakah mereka akan membiarkan kalian tetap bebas? Ia menatap tajam. Perang ini bukan hanya soal warisan peradaban kuno. Ini tentang bertahan hidup bagi kalian dan bagi ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Yanya Master menjawab, manusia punya alam semesta asli mereka. Tidak mungkin kita bisa memusnahkan mereka. Benar, kata Balance String Master. Kita tidak bisa memusnahkan mereka, tapi kita bisa menekan mereka. Kita bisa menangkap para master alam semesta mereka sebagai sandera. Atau minimal merebut wilayah mereka dan memaksa mereka mundur ke alam semesta asli. Jika itu terjadi, manusia tidak akan dapat berkembang. Yang lemah tidak bisa dikirim ke medan pertempuran untuk melatih diri karena pasti mati. Begitu mereka muncul di alam semesta primitif atau di laut semesta, mereka akan dikepung dan ditangkap untuk dijadikan alat tawar-menawar. Ia menegaskan, dengan begitu, hanya segelintir manusia seperti Luo Feng atau Primal Chaos City Leader yang masih bisa bertahan. Bahkan, jika ada beberapa master tertinggi, itu tidak ada artinya tanpa generasi penerus. Mereka tidak akan lagi menjadi ancaman. Balance String Master menatapnya tajam. Itulah sebabnya, ras-ras yang punya wilayah harus bersatu melawan manusia. Ras automaton, klan serangga, iblis, penjara, kristal, aliansi wilayah utara, bahkan kekuatan kecil yang tersebar, sudah mulai bergabung. Jika kau tidak memilih pihak, rasmu akan dikucilkan. Ini kesempatan besar, dan kau tahu apa yang harus dilakukan. Yanya Master terdiam sejenak. Manusia sudah mengirim utusan ke sini. Utusan manusia? Balance String Master terkejut. Cepat juga. Mereka berkata, selama kami tidak ikut campur, mereka berjanji tidak akan menyerang wilayah kami. Ia tidak menyebutkan hal lain. Manusia juga menawarkan pengetahuan kuno untuk membantu master alam semesta mencapai tingkat master tertinggi. Dan kau percaya? Balance String Master mendengus. Jika perang ini selesai dan kau tidak memilih pihak, rasmu akan celaka. Dan pasukan gabungan hampir pasti menang. Ia meneguk anggur itu sampai habis. Jika kalian memilih salah, mungkin tidak akan ada lagi anggur hijau di masa depan. Ia berubah menjadi cahaya dan menghilang ke langit. Yanya Master menghela napas. Ia adalah tokoh penting dalam Three Mountains Alliance, sebuah kelompok kekuatan menengah. Jika ia bergabung, aliansinya bisa terpengaruh. Pasukan gabungan memang hampir pasti menang, gumamnya. Tapi jumlah yang bergabung terlalu banyak. Kami hanya akan menjadi tambahan kecil. Manfaatnya sedikit. Bahkan jika warisan itu berhasil direbut, apa mereka akan membaginya kepada kami? Ia menghela napas lagi. Jika bergabung dengan manusia, kami akan mendapat petunjuk warisan itu. Tapi camp manusia tampak hampir pasti kalah dan terdesak kembali ke alam semesta asli. Jika itu terjadi, kami yang berdiri di pihak manusia akan berada dalam bahaya. Kami harus membentuk aliansi baru di dalam camp manusia untuk melawan serangan luar. Itu juga menakutkan. Para master alam semesta memahami risiko kedua sisi. Pasukan gabungan hampir pasti menang, tetapi mereka tidak mendapat keuntungan apapun dan harus mempertaruhkan nyawa. Kamp manusia menjanjikan warisan besar, tetapi kekalahan mereka hampir pasti. Kedua pilihan sama buruknya. Sementara itu, kedua kubu terus berusaha menarik ras-ras kecil. Kamp pasukan gabungan menggunakan tekanan dan keuntungan besar. Camp manusia berusaha menenangkan dan berjanji tidak menyerang wilayah lain. Kedua sisi menggunakan segala cara, termasuk menyuap master alam semesta agar membawa kelompoknya. Ras-ras kecil juga mulai berdiskusi satu sama lain. Bahkan muncul gagasan baru, tidak bergabung dengan salah satu kubu. Situasi menjadi kacau. Di tengah medan bintang yang sunyi, Sitting Mountain Guest,
tinggal di wilayah teritorialnya. Guru, guru, panggil Luo Feng yang datang mengunjungi. Di tempat sederhanaku ini, di tengah hiruk-pikuk perang, sepertinya kau butuh sesuatu, ujar Sitting Mountain Guest sambil menuruni tangga. Luo Feng merasa bersalah. Benar, guru. Aku memang butuh bantuan. Aku akan berusaha lebih sering berkunjung. Sitting Mountain Guest duduk santai. Biarkan aku menebak. Kau ingin aku membuat satu lagi harta sejati dengan kekuatan kehendak. Dan kau sudah membunuh seorang master alam semesta sebagai syaratnya. Benar? Luo Feng mengangguk. Di masa depan, kau tidak perlu merekam bukti apapun. Cukup beritahu aku. Aku percaya kau, ujar Sitting Mountain Guest. Memurnikan satu lagi harta itu mudah. Beri aku 3 hari. Oh ya, Dewa Binatang Tua dari Aliansi Binatang Angkasa ingin bertemu denganmu. Karena kau sudah di sini, aku akan memanggilnya. Bicaralah dengannya. Untuk urusan perang dan kubu-kubu ini, aku tidak tertarik ikut campur. Dewa Binatang Tua? Luo Feng terkejut. Tamu Gunung Duduk sudah pergi untuk membuat mata dewa kuno lainnya. Di istana yang sunyi, Luo Feng duduk bersila sambil berpikir. Ia tidak menyangka. Tamu Gunung Duduk datang mencarinya sebelum mereka sendiri sempat pergi menemuinya. Manusia saat ini membutuhkan 3 jenis kekuatan. Jenis pertama adalah para master alam semesta dari berbagai ras yang tidak memiliki wilayah. Individu mereka lemah, tetapi jika digabungkan, kekuatan mereka bisa menjadi sangat penting. Jenis kedua adalah kekuatan seperti Sekolah Dewa Leluhur dan Aliansi Binatang Angkasa yang tidak membutuhkan wilayah. Jenis terakhir adalah para master tertinggi alam semesta tunggal. Manusia bersedia membayar harga besar untuk menarik para master alam semesta yang menganggur itu, karena hal itu tidak memengaruhi rencana masa depan umat manusia. Namun bekerja sama dengan Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Binatang Angkasa, dan para master tertinggi tunggal jauh lebih rumit, karena satu-satunya tujuan mereka adalah melampaui inkarnasi. Masalahnya, manusia sendiri tidak bisa menjamin itu. Pengetahuan lanjutan tentang transendensi disembunyikan oleh pikiran asli. Bahkan jika mereka tidak bisa memperoleh metode transendensi, para master tertinggi tunggal tetap akan meminta pengalaman untuk mencapai tingkat master tertinggi alam semesta batas. Dan pengalaman ini adalah kunci untuk menciptakan kekuatan puncak baru dalam manusia, yaitu tingkat guru asal. Bila makhluk dari ras lain bisa mencapai tingkat guru asal, manusia akan kehilangan keunggulan dan tidak lagi berdiri sebagai kekuatan nomor 1 di samudra semesta. Karena itu manusia menunggu untuk melihat berapa banyak master alam semesta yang bisa mereka tarik, siapa yang memilih menjadi musuh, dan siapa yang tetap netral. Jika suatu saat kekuatan manusia cukup kuat untuk melawan aliansi gabungan, mereka bahkan tidak perlu mengandalkan Aliansi Binatang Angkasa. Masa depan harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Beberapa jam setelah Luo Feng tiba, suara berat menggema di istana memanggil namanya. Luo Feng segera keluar dan melihat tubuh asli makhluk raksasa itu. Kepala naga besar dengan 9 tanduk berbentuk mahkota. Tubuh panjang dengan 9 kaki bercakar. Dari sikapnya, jelas bahwa leluhur binatang angkasa datang dengan tulus. Mereka saling menyapa dan berbicara langsung pada inti masalah. Leluhur binatang angkasa mengatakan bahwa manusia dan aliansi kekuatan bersatu kini adalah musuh, dan aliansi itu terus menarik kekuatan-kekuatan lain. Banyak ras sudah setuju bergabung dengan mereka. Luo Feng menanggapi bahwa beberapa kekuatan juga bergabung ke pihak manusia. Tetapi leluhur binatang angkasa menegaskan bahwa semua ras tahu betapa berbahayanya manusia. Janji-janji tidak berarti banyak dalam situasi genting. Saat manusia menjadi lebih kuat, janji bisa dilanggar sewaktu-waktu. Karena itulah manusia tidak akan bisa menarik dukungan sebanyak aliansi. Ia menatap Luo Feng dan mengatakan bahwa manusia perlu bekerja sama dengan Aliansi Binatang Angkasa, Sekolah Dewa Leluhur, dan para master tertinggi tunggal. Leluhur Binatang Angkasa menjelaskan bahwa ia sudah berbicara dengan para Dewa Leluhur, dan bahwa Aliansi Binatang Angkasa serta Sekolah Dewa Leluhur kini telah membentuk satu kubu. Hal itu mengejutkan Luo Feng, karena dengan bersatu mereka memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar.
Leluhur binatang angkasa menyampaikan syarat mereka. Pertama, mereka ingin pengalaman bagaimana menjadi master tertinggi alam semesta. Kedua, mereka menginginkan bimbingan untuk melampaui inkarnasi. Jika manusia setuju memberikan itu, mereka akan segera bergabung. Permintaan itu persis seperti yang sudah diduga Luo Feng. Leluhur binatang angkasa juga mengatakan bahwa mereka tahu informasi lanjutan tentang transendensi disembunyikan oleh pikiran asli, sehingga mereka hanya meminta apapun yang bisa manusia berikan, minimal pengalaman untuk mencapai tingkat master tertinggi alam semesta batas. Setelah itu, mereka akan berusaha sendiri. Bila manusia menyetujui syarat ini, bukan hanya aliansi binatang angkasa dan sekolah dewa leluhur yang bergabung, tetapi juga beberapa master tertinggi tunggal lainnya, karena persyaratan itu sangat menarik bagi mereka. Luo Feng terdiam lama. Pada dasarnya ia tidak punya banyak pilihan. Ras-ras besar itu tidak peduli wilayah. Mereka hanya peduli pada warisan dan jalan menuju puncak. Apapun bentuknya, selama mereka bisa mendapatkan pengalaman itu, mereka akan setuju. Setelah berpikir, Luo Feng mengatakan bahwa ia tidak bisa memutuskan sendirian. Ia harus berdiskusi dengan para master alam semesta lain, terutama dengan gurunya, pemimpin kota Kaos Primal. Leluhur binatang angkasa setuju dan pergi. Luo Feng lalu menghubungi pemimpin kota Kaos Primal melalui dunia maya. Pemimpin kota terkejut bahwa Luo Feng kembali begitu cepat dan bertanya apa yang terjadi. Luo Feng menjelaskan tawaran leluhur binatang angkasa, pengalaman untuk menjadi master tertinggi alam semesta, dan pengalaman menuju batas. Pemimpin kota Kaos Primal langsung mengernyit, karena itu adalah tingkat guru asal. Luo Feng melanjutkan bahwa aliansi binatang angkasa dan sekolah dewa leluhur bahkan telah membentuk aliansi. Pemimpin kota Chaos Primal sangat terkejut. Ia mengatakan bahwa sekolah dewa leluhur seharusnya tidak terburu-buru, karena syarat mereka seharusnya tidak seberat aliansi binatang angkasa. Ketika Luo Feng bertanya alasannya, pemimpin kota Kaos Primal menjelaskan bahwa ada hal mendasar yang belum diketahui Luo Feng. 3 dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur sebenarnya hanyalah master alam semesta, bukan master tertinggi alam semesta. Mereka muncul ketika sekolah dewa leluhur didirikan. Sangat sulit bagi seorang master tertinggi lahir, apalagi 3 sekaligus di satu ras. Selain itu, mereka tidak pernah memasuki samudra semesta. Masalah besar di samudra semesta selalu diselesaikan oleh master alam semesta, seperti 9 pemimpin keterpencilan, bukan oleh 3 dewa leluhur. Itu sudah cukup menjadi bukti siapa mereka sebenarnya. Luo Feng mengerutkan kening. Ia berkata bahwa para dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur selalu bisa membuat perintah yang langsung ditegakkan. Dan mereka bahkan bisa menggunakan kekuatan tingkat 6 atas hanya dengan mengandalkan satu set harta sejati tingkat puncak. Pemimpin kota Chaos Primal tersenyum dan menjelaskan bahwa kemampuan membuat perintah yang langsung dipatuhi itu adalah hak istimewa para master tertinggi alam semesta yang diberikan langsung oleh asal semesta. Namun, hak istimewa itu akan hilang jika mereka berhadapan dengan master alam semesta. Bila pikiran asli ingin mendukung para dewa leluhur, maka ia bisa memberikan hak istimewa itu kepada mereka. Luo Feng terkejut bahwa hak istimewa itu ternyata diberikan oleh pikiran asli. Pemimpin kota Kaos Primal lalu menjelaskan bahwa kemampuan para dewa leluhur mencapai tingkat 6 atas hanya dengan harta sejati puncak berasal dari teknik di tingkat master tertinggi alam semesta. Mereka memegang teknik yang diwariskan langsung oleh alam semesta asli. Sama seperti Luo Feng yang memiliki teknik akula semesta. Tetapi teknik para dewa leluhur itu jauh lebih maju dan setara dengan warisan master tertinggi. Pemimpin kota Kaos Primal menjelaskan bahwa sekolah dewa leluhur diciptakan oleh alam semesta asli dan 3 makhluk besar dipilih sebagai wakilnya. Mereka mendapatkan hak istimewa dan teknik warisan. Tetapi sebagai gantinya mereka dibebani banyak batasan dan tanggung jawab. Itulah sebabnya 3 dewa leluhur tidak pernah turun tangan di samudra semesta. Jika mereka benar-benar master tertinggi sejati, mereka akan menyelesaikan masalah sendiri. Bahkan Dewa Iblis Real Virtual pernah mengatakan bahwa para dewa leluhur bukanlah tandingannya di samudra semesta. Itu karena mereka hanyalah master alam semesta yang diberi wewenang khusus.
Mereka baru akan bebas setelah era alam semesta saat ini berakhir. Pemimpin kota Chaos Primal berkata bahwa semua pihak yang kuat, para dewa leluhur, 8 dewa binatang, dan para penjaga suci, semua ingin menjadi master tertinggi dan melampaui inkarnasi. Namun aliansi manapun tidak akan bertahan selamanya. Aliansi binatang angkasa dan sekolah dewa leluhur pasti akan berpisah juga. Ia akan berbicara langsung pada sekolah dewa leluhur dan meyakinkan mereka bahwa manusia hanya bisa memberikan pengalaman menjadi master tertinggi alam semesta, bukan lebih. Luo Feng mengangguk, lalu bertanya bagaimana dengan aliansi binatang angkasa dan para master tertinggi tunggal. Pemimpin kota Chaos Primal mengatakan bahwa manusia harus menunggu. Saat ini kekuatan-kekuatan menganggur masih ragu. Mereka harus menarik sebanyak mungkin master alam semesta. 100 master alam semesta bisa setara dengan 10 master tertinggi. Pilar kekuatan seperti itu sangat penting. Bila manusia berhasil mengumpulkan cukup banyak master alam semesta, mereka tidak perlu takut pada master tertinggi tunggal manapun. Ia menjelaskan bahwa dari para prajurit abadi hingga master tertinggi alam semesta, peradaban kuno selalu membangun kekuatan mereka dengan cara yang sistematis. Pilar kekuatan mereka adalah banyaknya master alam semesta dan master tertinggi. Sedangkan puncaknya adalah makhluk sekelas guru asal. Tidak ada satupun di samudera semesta yang bisa melebihi guru asal. Jika suatu hari ada 1 atau 2 manusia yang mencapai tingkat itu dan didukung banyak master alam semesta, maka manusia akan menjadi kekuatan yang mustahil dikalahkan. Semua ras ingin menjadi kuat, dan tidak ada yang mau membagikan warisan puncak mereka. Jika kekuatan lain memperoleh warisan itu, mereka akan menekan manusia tanpa rasa takut. Master tertinggi tunggal bahkan tidak peduli apapun karena kekuatan mereka setara guru asal. Pemimpin kota Chaos Primal meminta Luo Feng untuk menunggu hingga kondisi dan kedudukan semua pihak menjadi jelas. 3 hari kemudian, Luo Feng menerima mata dewa kuno baru dari tamu gunung duduk dan kembali ke wilayah manusia. Ia mulai membujuk beberapa ras kecil agar bergabung. Ia menjelaskan bahwa tidak ada satupun master alam semesta yang bergabung dengan manusia yang tewas, dan meskipun peluang menang tidak besar, aliansi juga tidak memiliki keuntungan mutlak. Ia berjanji bahwa mereka akan aman, karena manusia memiliki perahu mausoleum, menara penjara hitam, dan menara bintang. Jika ada ras yang berani menyerang mereka, manusia akan membalas dengan memusnahkan ras itu. Sementara itu, pihak aliansi juga berusaha menarik kekuatan lain. Mereka membanggakan bahwa 6 kekuatan besar telah bersatu dan memiliki sekitar 300 master alam semesta. Jika dibagi menjadi tim-tim kecil, bahkan harta kejutan pikiran, sekalipun tidak bisa membunuh semuanya karena kekuatannya melemah seiring jarak. Dengan strategi pembagian jarak 10 juta kilometer, efek kejutan pikiran hampir tidak berpengaruh. Mereka yakin aliansi akan menang dan berencana menekan manusia tanpa akhir bila manusia menolak memberikan warisan mereka. Kedua belah pihak terus merekrut. Manusia secara keseluruhan masih lebih lemah, sedangkan aliansi gabungan jauh lebih kuat. Hanya aliansi wilayah utara saja sudah memiliki sekitar 100 master alam semesta. Seluruh alam semesta asli sedang mengamati. Begitu pula kekuatan di samudera semesta. Mereka frustrasi karena tidak bisa memasuki alam semesta asli. Kalau bisa, mereka akan memaksa manusia memberikan warisan transendensi inkarnasi. Luo Feng kemudian berkomunikasi dengan Tanah Suci Kaisar Timur tentang batu ingatan. Kaisar Timur mengira Luo Feng menipunya karena batu pertama tidak memberikan jawaban apapun, sehingga ia meminta batu kedua. Luo Feng menolak kecuali ia diberi 4 harta sejati puncak. Ia tahu batu ingatan pertama adalah yang terbaik. Jika yang pertama tidak bisa dibaca oleh Kaisar Timur, 2 batu berikutnya tidak akan lebih baik. Karena hanya Luo Feng yang memilikinya, ia memonopoli semuanya, dan Kaisar Timur tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu terus berjalan, dan perang semakin dekat. Alam semesta asli berada di bawah tekanan besar, sedangkan samudera semesta hanya bisa menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, Luo Feng mendengar panggilan mendesak dari pemimpin